Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat berkat-Mu Bapa, berkat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih, ku bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Engkau Bapa yang setia selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini hanya berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami ada di hari yang baru, di bulan yang baru. Dan kami percaya Bapak, inilah musim yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan, untuk berkat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami ada hari ini, kami mau merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Shalom, saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita ada di hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan Tuhan yang baru buat kita. 1 Juli 2022, 6 bulan sudah kita lalui di tahun ini, dan 6 bulan masih ada ke depan. Namun kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kejadian pasal 26, Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6.
Ishak di negeri orang Filistin, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ishak mengalami bencana kelaparan di negerinya, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia mau keluar dari masalah itu. Dia mau keluar cari jalannya sendiri. Dia mau pergi ke Mesir. Mesir adalah negeri yang selalu subur, selalu baik. Berarti orang yang pergi ke Mesir rasanya aman, karena di sana mereka memiliki sumber kehidupan, air Nil yang tidak pernah, air dari sungai Nil yang tidak pernah kering, saudara. Dan apa yang terjadi waktu Ishak memutuskan untuk keluar dari negerinya, dia mau pergi ke Mesir, dia melewati daerah bernama Gerar. Di situ Tuhan berfirman, jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini, aku akan menyertai engkau. Selama Tuhan menyertai kita, musim yang baru boleh datang, musim yang baru boleh kita hadapi hari-hari ini, bahkan 6 bulan ke depan. Selama Tuhan menyertai kita, apapun masalah yang kita hadapi, semuanya pasti beres. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara Tuhan, kenapa Ishak diberkati Tuhan? Kenapa Ishak mengalami kemurahan Tuhan? Berkat kemurahan-Mu. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Hidup kita dihiasi Tuhan. Artinya hidup kita sangat dipenuhi dengan kemurahannya Tuhan. Kalau kita percaya bahwa hidup kita penuh dengan berkat Tuhan, maka apapun yang akan terjadi sepanjang bulan Juli ini, bahkan sepanjang 6 bulan ke depan, Juli sampai Desember, kita akan mengalami berkat kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Nah, mengapa Ishak diberkati Tuhan? Kalau nanti kita baca di ayat yang ke-12, Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mengapa Ishak diberkati Tuhan? Yang pertama, karena Ishak adalah anak dari seorang yang takut akan Tuhan. Saudara, ayat yang kelima dikatakan, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya. Orang tua yang takut akan Tuhan, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Siapapun saudara yang hari ini menyaksikan atau mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau engkau orang tua, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Selama hidup kita sebagai orang tua takut akan Tuhan, selama kita sebagai orang tua berjalan dalam kehendak Tuhan, kita tidak miring ke kiri, miring ke kanan, maka anak cucu kita akan diberkati. Ishak diberkati Tuhan karena memiliki ayah yang takut akan Tuhan, memiliki ayah dan ibu yang takut akan Tuhan, memiliki orang tua yang dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham digenapi juga kepada anak cucunya, kepada Ishak, bersama dengan juga anak-anak yang lain, bersama dengan Yakub, bersama cucu-cucu yang lain, sehingga betul keturunannya menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Kita pun diberkati karena kita keturunan rohani, anak-anak rohani Abraham. Saudara, mengapa Ishak diberkati Tuhan? Karena Ishak anak seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan menepati janjinya. Tuhan kita, Tuhan yang gak pernah lalai. Dia berjanji waktu zaman Abraham, dia juga tepati sama zaman kita, saudara. Kalau engkau takut akan Tuhan, percayalah, anak cucu kita akan diberkati. Amin. Yang kedua, kenapa Ishak diberkati Tuhan? Karena Ishak adalah orang yang taat. Ishak adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau Ishak mau pikirin dirinya sendiri, dia tetap pergi ke Mesir. Dia gak mau dengar kata Tuhan. Tetapi yang kedua, karena Ishak adalah orang yang taat sama Tuhan, orang yang setia sama Tuhan. Ishak adalah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Ishak melakukan tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ayat ke-6 apa? Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak tinggal di Gerar bukan karena keadaan Gerar menyenangkan, bukan karena keadaan Gerar subur. Gerar juga saat itu sedang mengalami masalah, bencana, kelaparan di sana. Apa yang terjadi, saudara? Kalau Ishak
mikirin dirinya sendiri, pikirkan keluarganya, pikirkan kambing domba ternaknya. Ishak akan tetap pergi ke Mesir, tetapi karena Ishak adalah seorang yang takut akan Tuhan juga, dia taat apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepadanya berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memberkati kita bahkan berlimpah-limpah. Di season yang baru, di musim yang baru, kita siapkan hati kita terima berkat Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengalir. Saudara, berkat bukan hanya materi, berkat bukan hanya bicara tentang uang, tapi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, pertolongan Tuhan itu adalah juga berkat Tuhan yang luar biasa. Siap mengalami berkat Tuhan sepanjang 6 bulan ke depan ini sampai di akhir 2022. Janji-janji Tuhan pasti akan digenapi. Ayo jadilah kita pribadi yang takut akan Tuhan. Kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkemenangan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Ishak diberkati Tuhan? Ayat yang ke-12 dikatakan begini, saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Maka menaburlah. Kalau Ishak ada di tempat yang subur, di tanah yang tidak kekeringan, di tanah yang baik-baik saja keadaan subur, dia menabur gampang. Dia yakin pasti hari itu atau suatu saat nanti dia akan mendapatkan hasil, dia akan menuai hasil yang baik. Tetapi yang terjadi apa? Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, negeri yang juga mengalami masalah, tantangan, persoalan, mengalami kekeringan. Tetapi di tempat itu pun Ishak tetap menabur. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, bukan di negerinya sendiri, tetapi sebagai orang asing. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun Tuhan tempatkan hidup kita, tetaplah menabur kebaikan, tetaplah menabur kasih, tetaplah menabur menolong orang, saudara. Maka apa kata firman Tuhan? Tahun itu juga dia mengalami tuaian berkat Tuhan. Tidak pernah ada tuaian tanpa taburan. Jangan saudara berharap dapat pertolongan kalau kita nggak pernah menolong orang. Jangan pernah kita mengharap berkat kalau kita nggak pernah memberkati orang. Tidak ada tuaian tanpa taburan, tidak ada hasil tanpa usaha. Artinya di tahun ini, di season ini, ayo kita tetap menabur, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja yang terbaik. Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, something we have to do. Ada yang harus kita kerjakan di musim ini, di season ini. Kalau engkau pelayan bekerja, kalau engkau pengusaha, ayo lakukan yang terbaik. Kalau engkau hamba Tuhan, ayo berbuat yang terbaik buat Tuhan. Saudara, menabur bukan hanya bicara tentang uang tadi. Tabur senyum kita, tabur kasih kita, tabur kebaikan kita, dimanapun Tuhan tempatkan dan dengan siapapun. Bukan hanya dengan orang-orang yang baik sama kita, kita menabur kebaikan. Apa berkatmu, kata firman Tuhan. Tetapi waktu kita menabur terhadap orang yang mungkin pernah jahatin kita, gak apa-apa, nabur aja, memberkati aja. Nah, hasilnya firman Tuhan katakan apa? Di tahun itu juga, di season itu juga, di musim itu juga. Artinya kalau kita menabur di tahun ini, masih di 2022, imani janji Tuhan. Di season ini, di akhir-akhir 6 bulan terakhir tahun 2022 ini, imani percaya kita juga akan menuai hasilnya. Yang percaya katakan haleluya. Dalam tahun itu juga, same year, same season, same time, dia menuai, dia melihat hasilnya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan hasilnya dia dapat bukan 100%, karena 100% itu hanya 2 kali lipat, tetapi dia dapat 100 kali lipat. Artinya ada ribuan persen. Kalau saudara menabur 100, hasilnya 2 kali lipat, 200, saudara. Tetapi kalau kita menabur dalam berkat Tuhan 100 kali lipat, hasilnya ada 10.000, 100 kali lipat. 100 dikalikan 100, bukan 100%, bukan 200 hasilnya, tetapi ada 10.000 hasilnya. Artinya di dalam Tuhan hasilnya pasti luar biasa. Amin, saudaraku. Kalau kita menabur, kalau kita mau lakukan yang terbaik, maka Tuhan lakukan juga yang terbaik buat kita. Ingat firman Tuhan apa?
ayat yang ke-12 ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ada koma, saudara. Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi ia diberkati bukan karena usahanya sendiri saja, tetapi karena ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan buat kita. Artinya apa? Berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan hanya karena usaha kita. Betul, ada usaha kita, tetapi yang paling penting adalah karena berkat Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang melakukan, artinya Tuhan yang kerjakan. Kalau Tuhan yang berkati, berkatnya nggak setengah-setengah. Ayat berikutnya dikatakan, ia menjadi kian kaya, bahkan ia menjadi kaya, bahkan sangat kaya, sehingga menjadi kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau Tuhan yang berkati kita, berkatnya nggak setengah-setengah. Hari ini memasuki season yang baru, memasuki 6 bulan yang baru, berkat Tuhan. Kalau Tuhan yang berkati, berkatnya nggak setengah-setengah. Ingat saudara, berkatnya nggak setengah-setengah, tetapi luar biasa tercurah dalam kehidupan kita. Haleluya, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberkati Tuhan. Lewat Ishak kami belajar. Jadikan kami, kalau kami orang tua, jadikan kami orang tua yang takut akan Tuhan. Kami didik anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan Bapa terus ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang tunduk akan setiap perintah Tuhan. Apa firman Tuhan hari ini kami mau lakukan dengan segenap hati kami. Dan yang terakhir Bapa, ketika kami percaya, kami lakukan yang terbaik. Kami mau menabur kasih, menabur cinta, menabur kebaikan buat orang-orang sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di tahun itu juga kami akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah. Di dalam nama Yesus diberkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, kesehatan kami diberkati. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan nyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Hari ini, hari yang baru, hari di mana kami akan melihat ada berkat-berkat kemurahan Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.